Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Berjumpa lagi di channel inspirasi dan informasi dan ilmu pengetahuan yang dimana membuat kita cerdas. Oke, kali ini saya membahas tentang hak kekayaan intelektual yang dimana ini sebagai pemenuhan tugas dari Bapak dosen Arif Rahman, yang dimana mata kuliahnya yaitu mengenai hak kekayaan intelektual. Di sini dalam pemenuhan tugas Bapak memberikan 5 soal. Yang pertama mengenai jelaskan prinsip hak kekayaan intelektual dalam TRIPS WTO disertai dengan contoh yang sesuai. Kemudian yang kedua, jelaskan fungsi dan sifat dari hak cipta. Dan soal yang ketiga, apa yang dimaksud dari hak moral dan hak ekonomi dari hak kekayaan intelektual, jelaskan contohnya. Dan kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan hak protokol Madrid dalam pendaftaran hak cipta. Dan selanjutnya yang kelima, jelaskan prosedur pendaftaran hak cipta di Indonesia. Di sini saya akan menjawab melalui video tersebut. Dalam video ini saya sudah menerapkan atau memaparkan slide PPT tersebut. Yang pertama, di sini saya akan menjawabnya. Yang pertama, jelaskan prinsip hak kekayaan intelektual dalam TRIPS WTO disertai dengan contoh yang sesuai. Yakni, prinsip national statesman adalah suatu prinsip yang menuntut persamaan perlakuan atau melarang adanya perbedaan perlakuan antara produk lokal dan produk dari luar. Pemberlakuan prinsip national treatment dilandasi adanya keinginan untuk membuka pasar perdagangan sebebas-bebasnya di suatu negara dan menentang segala bentuk kebijakan protektif, termasuk diantara kebijakan memperlakuan atau memberlakuan prinsip national treatment kepada merek asing. Yang dimana contohnya pada tahun 2001 negara-negara berkembang merasa khawatir akan desakan negara maju untuk menginterpretasi TRIPS dengan pendekatan yang terlalu sempit, sehingga mereka memulai putaran perundingan yang menghasilkan deklarasi Doha. Kemudian deklarasi ini mengklarifikasikan cakupan TRIPS. Contohnya, deklarasi ini menyatakan bahwa TRIPS dapat dan sebaiknya ditafsirkan dengan tujuan untuk mempromosikan akses obat untuk semua. Oke, kita kemudian ke soal yang nomor 2. Yang soalnya, jelaskan fungsi dan sifat dari hak cipta. Yang dimana hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya tentunya. Yang dimana sifat hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta terhadap karya sinematografi dan juga program komputer mempunyai hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan cipta tersebut untuk kebutuhan yang sifatnya komersial. Hak cipta dianggap suatu benda bergerak. Adapun apa yang dimaksud dari hak moral dan hak ekonomi dari hak kekayaan intelektual, jelaskan dengan contohnya. Itu soal yang nomor 3.
Di sini saya akan menjawabnya, yakni hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi. Tidak hanya hak ekonomi, ada juga hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas. Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomis atau ciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang mendekat pada diri pencipta atau pelaku atau seni, rekaman, atau siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Kemudian mengenai contohnya, contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaannya. Walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24 sampai 26 Undang-Undang Hak Cipta. Masuk ke soal berikut, yakni soal keempat. Apa yang dimaksud dengan Protokol Madrid dalam pendaftaran hak cipta? Yang dimaksud dengan Protokol Madrid adalah sistem yang menguntungkan untuk pemilik merek yang memiliki visi internasional. Sistem ini menyediakan prosedur pendaftaran secara efisien dan transparan, memberikan insentif bagi pemilik merek luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Kemudian soal nomor 5, jelaskan prosedur pendaftaran hak cipta di Indonesia. Jadi pertama, masuk ke situs hakcipta.gif.go.id. Yang kedua, lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Ketiga, login menggunakan username yang telah diberikan. Keempat, mengunggah dokumen persyaratan. Kemudian melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran. Kemudian menunggu proses pengecekan approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Itulah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan bagi kawan-kawan yang sudah menonton video tersebut, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan berikan tanggapan kawan-kawan sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.